Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam pun akhirnya tiba. Ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh Gus Rian karena Aulia yang akan menyetorkan hafalannya. Tapi tidak dengan Aulia, dia terus saja mengerutu sepanjang jalan disebabkan Aulia belum lancar untuk membaca surah yang diberikan Gus Rian. Aulia, kamu gak boleh ngegerutu kayak gitu, gak baik, nasihat Mbak Anggun. Gue kesel sama si Gus-Gusan itu. Ya Allah, gak boleh gitu, Gus Rian itu guru kita harus menghormatinya. Bener Mbak gak boleh seperti itu tahu, ujar Lisa. Bela aja terus, ucapnya langsung berlalu pergi meninggalkan ketiga gadis itu. Mereka bertiga hanya pasrah dan hanya menggelengkan kepalanya saja. Setelah sholat Isya, semua santriwan maupun santriwati semuanya menyetorkan hafalannya kepada ustadz maupun ustazah. Tapi beda dengan Aulia, dia menyetorkan hafalannya kepada Gus Rian. Mengapa setoran hafalannya harus ke Gus Rian? Mengapa tidak ke ustazah saja? Dikarenakan Aulia itu baru dan dia pun sudah sekali diatur dan Aulia harus diberi pengawasan khusus. Jika bukan Gus Rian sendiri mungkin dia tidak akan patuh. Aulia akan terus melawan. Walaupun Gus Rian juga tidak tahu apa Aulia bakalan patuh kepadanya, tapi dia akan mencoba. Ada saja yang iri karena hanya Aulia lah yang menyetorkan hafalannya kepada Gus Rian, padahal yang dilihat mereka itu tidak sesuai pikirannya. Setelah semuanya selesai dengan setorannya itu, mereka kembali lagi setelah mendapatkan hafalan lagi. Besok kamu halaman surat Al-Humazah dan Al-Ma'un, ujar Gus Rian dengan intonasi tegas. Bisa diingat Aulia dan Gus Rian tidak hanya berdua. Loh kok makin banyak sih Gus, yang bener aja. Itu hanya 2 surah, apa itu menurutmu banyak? Ucapan Gus Rian membuat Aulia tidak membantah lagi, percuma juga dia membantah. Jika Gus Rian sudah berkata A maka tidak bisa diganti C. Percuma ngomong sama triplek gak bakal didengar, batin Aulia. Gimana hafalannya Mbak, ucap Lisa. Menurut lo? Ya gak taulah Mbak, orang Mbak juga gak bilang apa-apa. Aulia membuang nafas lelah sekali menghadapi sifat temanya yang benar-benar polos ini. Gak taulah, ucapnya langsung merebahkan dirinya di kasur. Ditanya juga, Mbak belum jawab pertanyaan Lisa. Don't care, ucapnya langsung memejamkan mata. Eldon apaan sih Mbak? Lisa gak ngerti tahu. Ucapnya tidak ditanggapi oleh Aulia karena dia sudah memasuki alam mimpi. Ditanya malah tidur. Mbak, Rin, Eldon itu emang apa sih? Lisa kayaknya nilai bahasa Inggris kamu jeblok deh, ucap Rina sambil meledek. Lisa langsung nyengir, kuda memeng benar apa yang dibilang Rina. Emang apa? Gak tahu. Lisa langsung memutar bola matanya, malas menyebalkan sekali temannya ini. Mbak tahu gak? Saya tidak peduli. Mbak kok jahat banget sih sama Lisa, masa bilang gitu? Lisa kan cuma nanya, ujar Lisa sambil cemberut. Mbak Anggun langsung tersenyum, memang itu artinya. Oh, ucapnya sambil mengangguk mengerti. Tahu nih Lisa dasar, sahut Rina. Apa sih kamu Rin, kamu juga gak tahu. Makanya belajar. Kamu aja dulu, kamu juga gak bisa bahasa Ing. Udah kalian apa-apaan sih malah ribut, lerai Mbak Anggun. Afwan Mbak. Di pagi yang cerah seorang gadis duduk sendiri di depan asrama sambil terus memikirkan rencana agar tidak hafalan. Gimana ya caranya biar gak hafalan? Males banget, gumam Aulia. Assalamualaikum, ucap Lisa. Waalaikumsalam, ngapain lu? Ucapnya masih setia melihat ke arah depan karena dia tahu siapa orang yang memberi salam. Mbak ketus banget sih. Terserah gue lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aulia, sekarang saatnya piket bukan melamun di sini, ujar Mbak Anggun. Baga lihat gue sama Lisa gak ngelamun. Kamu kenapa sih ya Allah? Mbak Aulia kayaknya setiap hari usur deh. Usur apaan?
Datang bulan, jelas Lisa. Soto banget lo Lisot. Soto apaan soto babat? Bodo amat, lebih baik gue ngomong sama tembok, daripada sama lo. Udah mendingan kita ke dalam sekarang, ucap Mbak Anggun lagi. Iya. Assalamualaikum, ucap Mbak Anggun bersama Aulia di depan dalam. Waalaikumsalam masuk nak, ujar Umi Halimah di dalam. Ternyata di dalam keluarga dalam sedang berkumpul di ruang tamu. Assalamualaikum, ucapnya lagi sambil menundukkan kepalanya. Waalaikumsalam. Aulia melirik Mbak Anggun yang menunduk. Ini Mbak Anggun kenapa sih aneh banget, sakit kepala nunduk mulu, batin Aulia. Afwan Umi kita gak ganggu kan ya? Tidak nak, tidak biasanya pagi-pagi begini mereka kumpul di ruang tamu seperti ini. Nak ikut Umi yuk kita buat makanan di dapur. Iya Umi. Setelah membuatkan makanan mereka juga membuat bolu serta puding coklat. Maaf Umi memangnya ada tamu yah masak banyak seperti ini? Tanya Aulia tanpa rasa malu sama sekali. Umi Halimah lantas tersenyum, iya nak ang Umi yang pertama mau main ke sini. Gus Rian mempunyai satu kakak dia tinggal di luar kota bersama istrinya yang bernama Zayan. Oh, seseorang datang menghampiri gadis dan wanita parubaya. Assalamualaikum Umi, salam Gus Rian. Waalaikumsalam. Ada apa nak, ujar Umi Halimah. Afwan Umi Mas Zayan udah datang. Mengapa Gus Zayan tidak langsung menemui Umi Halimah? Karena itu perintah Umi Halimah sendiri agar beliau saja yang menemui angnya itu. Masya Allah, yunak kita ke depan. Iya Umi. Assalamualaikum, ucap Umi Halimah diikuti oleh kedua gadis yang berada di belakangnya. Waalaikumsalam Umi, ujar Gus Zayan langsung memeluk Uminya. Masya Allah nak apa kabar? Tanya Umi Halimah sambil menghapus air matanya. Baik Umi, ucap Gus Zayan dengan istrinya Ning Naira. Alhamdulillah. Assalamualaikum cucu Omi, ucapnya sambil mengelus rambut yang terbalut hijab ang kecil yang berumur sekitar 5 tahun. Waalaikumsalam Omi, Omi apa kabar? Ucap ang kecil yang bernama Zara. Baik sayang, ya udah yuk kita makan Omi udah masakin masakan spesial buatan Omi sama kakak-kakak cantik. Ini Aulia yah kak, ucapnya terhenti setelah ingat sesuatu. Kak apa ya? Gak kok bukan apa-apa, ucapnya tersenyum. Kak apa sih bikin penasaran aj, kak? Gue dibilang kak, campak maksudnya apa sih gak tahu lah bodo amat. Ning Naira yang melihat gelagat Aulia yang bingung akhirnya angkat bicara lagi. Gak usah dipikirin ya Aulia. Iya. Ning Naira pun beralih menatap Gus Zayan dan mengisyaratkan kalau dia meminta maaf. Dan Gus Zayan pun yang melihatnya itu langsung tersenyum manis. Setelah Mbak Anggun dengan Aulia piket di dalam mereka berdua kembali lagi ke asrama untuk menghafalkan hafalan yang diberikan. Aulia kenapa gak menghafal? Tanya Mbak Anggun. Males. Ya Allah Aulia. Aulia tidak menanggapi ucapan Mbak Anggun dia langsung pergi keluar tanpa mengucapkan salam. Mbak Anggun yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepala. Di sepanjang jangan Aulia terus saja memikirkan rencana agar tidak hafalan. Gimana caranya? Gerutunya kesal karena dia belum mendapatkan ide sama sekali dari tadi. Setelah beberapa menit kemudian akhirnya Aulia mempunyai ide. Aulia pun langsung tersenyum. Yes ketemu juga idenya, ujarnya masih tersenyum. Bodo amat mau dihukum juga yang penting gak hafalan aman pinter banget gue, males banget gue hafalan. Assalamualaikum kakak cantik, salam Zara. Waalaikumsalam, Zara ngapain di sini nanti dicariin mamah kamu? Tanya Aulia heran karena Zara hanya sendiri di tempat yang luas seperti ini. Zara gak sendiri kok kakak cantik, Zara sama om tampan. Aulia sedikit heran siapa yang disebut tampan itu apakah itu penculik yang mukanya tampan, tapi tidak mungkin juga penculik ada di area pesantren seperti ini. Jika terus memikirkan itu Aulia akan pusing sendiri maka Aulia akan langsung bicara saja kepada anak yang ada di hadapannya. Om tampan siapa Ra? Tanya Aulia. Om Rian.
Zara panggilnya Om Tampan karena kan Om Rian tampan, hehe, ucapnya sambil tersenyum. Tampan. Gus Triplek itu dibilang tampan. Yang bener aja, muka ut kayak kenebo kering kayak gitu, kaku, batin Aulia. Oh terus Om, ucapnya terhenti saat mengingat sesuatu. Masa bilang Om tampan juga sih, batin Aulia. Terus Om Riannya mana? Om tampan tadi ngobrol sama Om. Terus Zara udah bilang sama Om Rian. Zara langsung menggelengkan kepalanya, enggak Zara gak bilang soalnya Om tampannya sibuk banget. Orang Zara pengen keliling tapi Om tampan sibuk ngobrol terus, ya udah Zara langsung tinggalin aja, jelas Zara. Dasar Gus Triplek, masa ponakannya dibiarin aja sih, tidak bertanggung jawab. Jadi Om, untung ketemu gue yang baik hati dan tidak sombong, plus cantik membahana, minusnya cuma males belajar aja sih, jangan ditiru ya adek-adek, batin Aulia. Ya udah kita cari Om Riannya dulu ya. Gak mau ah kakak cantik, mendingan kita langsung aja keliling temenin Zara. Gak boleh nanti Om Rian nyariin kamu. Di lain tempat Gus Rian terus saja mencari keberadaan keponakannya itu sampai-sampai dia pusing sendiri. Astagfirullah, Zara kamu kemana sih ya Allah? Harus kemana lagi saya mencari Zara? Assalamualaikum, ujar Aulia bersama Zara. Waalaikumsalam, alhamdulillah ya Allah, kamu dari mana aja sih Zara? Om nyariin kamu dari tadi, ucapnya sambil menyesuaikan tubuhnya dengan Zara. Dasar Gus Triplek, kalau gak bisa jagain ang kecil jangan jagain kalau Zara kenapa-kenapa sendiri gimana, omel Aulia. Gus Rian langsung berdiri sambil menundukkan kepalanya. Gus bisa jagain ang kecil gak sih kalau Zara tersesat gimana? Pesantren ini luas, untung Zara ketemu gue, kalau ketemu orang lain gimana coba? Gak abis pikir sih, untung gue baik hati, kebaikan gue seluas samudera sedingin antar kita, malah typo lagi ngomongnya Antartika, kalau gak bisa jagain anak kecil gak usah jagain. Mengapa kamu memarahi saya? Ya iyalah orang Gus salah, masa gak boleh dimarahi, Zara itu masih kecil. Ih kok pada berantem sih Om sama kakak cantik? Gak boleh berantem dong, harus baikan, lerai Zara. Aulia maupun Gus Rian hanya diam dengan pikiran masing-masing. Ih kok malah diem-diemen sih, ayo baikan. Saya minta maaf, ujar Gus Rian kemudian. Padahal Aulia lah yang salah tapi Gus Rian yang harus meminta maaf, walaupun memang benar kalau Gus Rian juga salah tapi Aulia juga salah dalam berbicara. Kakak cantik juga harus minta maaf dong. Aulia langsung membuang napas pasrah, sorry, ucapnya malas. Kakak cantik kok minta maafnya males-malesan sih. Oke, Gus Rian saya juga minta maaf. Nah gitu dong, gak boleh berantem lagi kayak kucing sama tikus aja. Masa disamain sama kucing dan tikus sih? Kenapa gak disamain sama perinces dan orang jahat aja? Aku perincesnya. Gus Rian yang mendengar itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas kecil. Om Rian orang jahatnya gitu. Gak boleh gitu tahu kakak cantik. Iya ya udah Zara, kakak pamit ke asrama ya. Ih kakak cantik hati-hati. Iya baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah salat Isya semua santriwan maupun santriwati semuanya menyetorkan hafalannya kembali. Beda lagi dengan Aulia, dia malah mencari tempat persembunyian agar dia tidak hafalan. Setelah salat Isya Aulia langsung pergi dari masjid. Padahal Mbak Anggun sudah melarangnya tapi dia tetap nekat pergi dari sana. Setelah menemukan tempat persembunyiannya, yaitu tempat di mana satriwati melipat pakaian ataupun tempat untuk hafalan, tempatnya di belakang asrama putri. Akhirnya gak hafalan juga, males banget, ucapnya dengan senyum yang tak pudar dari bibirnya. Di sini enak banget udaranya adem ayem seperti melihat ketampanan ayang Raden, ucapnya sambil merentangkan kedua tangannya menikmati udara di sana. Di sisi lain Gus Rian terus saja celingukan mencari keberadaan Aulia. Di mana gadis itu? Gumam Gus Rian. Gus Rian pun langsung menghampiri Mbak Anggun yang ingin pergi dari masjid. Assalamualaikum, ucap Gus Rian menghampiri Mbak Anggun.
Waalaikumsalam, ujar ketiga gadis itu. Afwan Gus, ada apa ih, ucapnya sambil menundukkan kepalanya. Pasti kamu tahu maksud saya. Mbak Anggun pun langsung terdiam mematung dengan pertanyaan Gus Rian. Afwan Gus, saya tidak tahu Aulia di mana, ucapnya tahu maksud Gus Rian. Kamu yakin? Iya. Jika kamu ketahuan berbohong saya tidak akan segan-segan menghukum kamu. Lagi dan lagi Mbak Anggun menahan nafasnya lantaran takut dengan ucapan Gus Rian. Saya tidak bohong Gus. Apa kamu melihat dia pergi? Tadi setelah Isya dia langsung pergi dari masjid, saya udah melarangnya tapi Aulia tidak peduli dan langsung pergi, jelas Mbak Anggun. Baiklah kamu bantu saya mencarinya. Ih Gus, saya bakalan cari Aulia. Terima kasih kalau begitu saya permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu gini setiap hari aja gue kabur, ucap Aulia. Udara di sini menyejukkan hati dan pikiran gue, ucapnya diakhiri dengan kekehan. Tapi masih panas. Kenapa sih bunda bawain baju besar-besar, apalagi ini kerudunya panjang banget, bisa gue jadiin baju juga. Kangen banget gue sama si kutu kupret, apa dia kangen juga ih sama gue? Alah pasti dia cuma kangen duit gue. Tapi kan sekarang gue udah kere, ayah juga ngasih uang bukan ke gue, langsung lagi nyebelin banget. Sekarang kita cari Aulia, ucap Mbak Anggun kepada Lisa dan Rina. Ih Mbak, ada-ada aja lagi Mbak, Aulia malah kabur lagi, emang gak takut dihukum apa? Tadi kamu lihat kan muka Gus Rian, kayaknya Aulia bakal kena semprot deh, ujar Rina. Semprot, semprot. Gak ada yang bakal disemprot, emang baju disemprot yang ada bakal kena omel sama hukuman, ucap Lisa. Ih kamu tahu gak sih maksud aku? Gak. Terserah deh. Udah sekarang kita cari Aulia. Ih Mbak. Mereka bertiga mencari keberadaan Aulia di area pesantren karena mereka yakin kalau Aulia gak akan kabur jauh dari area pesantren sebab sudah hampir malam. Akhirnya mereka menemukan Aulia di belakang asrama putri, Aulia yang sedang menikmati udara di sana. Mbak, Lis itu Mbak Aulia kan ya, ujarnya sambil menunjuk ke arah Aulia. Mereka berdua pun menoleh dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh Rina. Mereka bertiga langsung menghampiri Aulia. Assalamualaikum, salam ketiga gadis itu. Aulia pun langsung menoleh dan melihat ke arah mereka. Aulia membeku di tempat seperti seorang maling yang ketangkap. Waalaikumsalam. Kenapa muka kamu seperti itu, ucap Mbak Anggun. Gak apa-apa, emang kenapa sih? Kenapa kamu malah kabur? Yah karena gue males hafalan, ucapnya dengan santai. Mbak Anggun langsung menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak hafalan maka siap-siap besok kamu akan dihukum. Udah tahu. Mbak emang gak takut apa dihukum sama Gus Rian, ujar Lisa. Gak ngapain takut, cuma dihukumkan. Mereka bertiga membelahkan matanya kaget dengan ucapan Aulia. Mbak itu dihukum loh. Ya terus kenapa? Gak harus panik gitu, lagian kalau gue panik emang tuh Gus-Gusan itu bakal gak ngehukum gue. Terserah Mbak deh, kalau Mbak dihukum jangan bawa-bawa Rina ya. Ngapain gue bawa-bawa lu berat? Ih Mbak maksudnya tuh tahu ah. Gej lo. Gej apaan Mbak? Gak nyambung. Hah keong lo. Emangnya keong bicaranya hai. Gak bakal ada habinya kalau ngomong sama siput lemot. Siput kanja. Udah capek gue ngomong sama lu. Udah mendingan kita balik ke asrama, lerai Mbak Anggun. Mbak siap-siap buat besok, goda Lisa. Ngapain siap-siap, emang gue mau kemana? Lisa maupun Rina hanya bengong dengan ucapan Aulia. Sebenarnya Aulia itu tahu apa pura-pura gak tahu. Oke mari kita ke asrama. Setelah salat duha dilaksanakan di pesantren Al-Barokah, semuanya kembali lagi ke asramanya masing-masing. Berbeda dengan Aulia dan Mbak Anggun, mereka berdua langsung pergi ke dalam untuk melaksanakan piket. Berbeda dari yang lain, biasanya santri jika melakukan sesuatu kesalahan sekecil apapun mereka akan pasti takut, tapi Aulia tidak, malah dia tidak takut sama sekali. Seperti tidak ada sesuatu yang terjadi padahal dia melakukan kesalahan yang melanggar peraturan di pesantren.
Mbak Anggun yang melihat ke arah Aulia, dia memperhatikan gelagat Aulia yang sepertinya begitu tenang, tidak ada rasa khawatir di dalam hatinya. "Apa kamu tidak takut dihukum?" ujar Mbak Anggun kemudian. Aulia langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Ngapain takut, emang dihukumnya sampai kepalanya dipenggal apa?" "Astagfirullah," ucapnya sambil mengusap dadanya. "Nih bagus dong kalau gue dihukum terus-terusan. Kalau gue membuat kesalahan setiap hari pasti pihak pesantren bakal telepon nyokap bokap gue terus gue dikeluarin deh dari pesantren, bagus kan?" "Astagfirullah, bagus apanya Aulia, kalau orang tua kamu marah besar gimana ya Allah," ucap Mbak Anggun tidak habis pikir dengan ucapan Aulia. "Ya gue gak peduli, yang penting kan gue gak tinggal di sini lagi." Mbak Anggun langsung menggelengkan kepalanya dan membuang napas pasrah. Setelah sampai di depan dalam, mereka langsung mengucapkan salam. Ternyata keluarga dalam sedang berkumpul di ruang tamu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Permisi Abah Umi Gusning, kita izin ke dapur," ujar Mbak Anggun. "Ih silahkan." Mereka berdua langsung pergi untuk ke dapur, tapi langkahnya terhenti dengan suara Gus Rian. "Tunggu." Mereka berdua yang melangkah langsung berhenti karena ucapan Gus Rian. "Kamu ikut saya ke depan," ucap Gus Rian yang tertuju kepada Aulia. Aulia pun tahu jika Gus Rian pasti memanggilnya. "Oke, ada apa?" ucap Aulia to the point. "Masih bertanya ada apa?" tanya Gus Rian dengan suara tegas dan terkesan sangat dingin. "Ya iyalah lah, mendingan kalau mau bicara langsung to the point deh." "Oke, setelah piket kamu langsung temui saya di masjid, paham?" "Paham," ucap Aulia sangat tenang. "Baiklah, saya permisi, assalamualaikum," ucapnya langsung pergi dari hadapan Aulia. "Waalaikumsalam." "Assalamualaikum," salam Aulia kepada Umi Halimah, Ning Naira dan Mbak Anggun. "Waalaikumsalam." Tidak biasanya Aulia mengucapkan salam jika bertemu dengan seseorang, tapi kali ini Aulia mengucapkan salam karena ada keluarga dalam. Aulia harus lebih sopan, bukan karena ingin terlihat baik, tapi dia hanya menghormati. "Nak, bantu Umi buat siram tanaman di depan yuk," ajak Umi Halimah kepada Aulia. "Oh iya Umi, sayang bantu Nak Anggun di sini ya," ucapnya kepada Ning Naira. "Iya Umi." Walaupun mereka yang piket, tapi Umi Halimah selalu membantunya. "Nak siram yang sebelah sana, Umi siram yang sebelah sini." "Oh iya Umi." Aulia langsung pergi untuk ke tanaman yang ditunjuk Umi Halimah dan langsung menyiramkan tanamannya. "Ya ampun, bagus banget sih bunganya, pada mekar semua," ucapnya sambil tersenyum. "Bagus banget kalau bunganya dipetik, boleh gaya." Setelah menyiram tanaman, Umi Halimah mendekati Aulia yang sedang memperhatikan bunga. "Nak, boleh Umi minta tolong?" ujarnya menghampiri Aulia. Aulia langsung menoleh ke arah Umi Halimah. "Ih Umi silahkan," ucapnya sambil tersenyum. "Umi minta tolong sapukan halaman di depan, boleh?" "Oh iya Umi, sapunya kalau boleh tahu di mana?" "Sapunya ada di depan." "Oh ya udah Umi, aul permisi, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Umi Halimah memperhatikan Aulia yang pergi dari hadapannya. "Semoga kamu menjadi wanita akhir zaman yang bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik dan menjadi wanita solehah," ucap Umi Halimah sambil melihat ke arah Aulia. Aulia menyapu halaman dengan senang karena pekerjaan yang menurunnya menyenangkan, yaitu menyapu halaman. Tanpa Aulia sadari, ada sepasang mata yang melihat ke arah Aulia yang tak lain dan tak bukan mereka adalah santriwati yang tidak suka kepada Aulia. Walaupun itu pesantren, tapi tidak ada yang tidak mungkin jika santri tidak ada yang sulit. Ada saja orang yang tidak suka keberadaan Aulia di sana karena mereka pikir Aulia tidak pantas belajar di sana karena Aulia itu gadis nakal. Tapi mereka pun juga salah, memangnya gadis nakal tidak boleh belajar? Memangnya hanya gadis baik-baik yang boleh belajar di sana? Mereka juga tidak berpikir jika mereka seperti itu sama aja mereka tidak baik dan sama aja seperti seorang gadis yang berdosa. Cari muka banget sih sama keluarga dalam. Ih bener, ngapain sih dia belajar di sini? Dia kan katanya gadis yang tidak bisa diatur, iya kan? Hindi juga nakal, ya kan?
Bener banget. Tanpa mereka sadari dari kejauhan Gus Rian yang memperhatikan gerak-gerik santrinya itu. Ekem. Deheman seseorang mengagetkan santriwati yang melihat ke arah Aulia. Mereka berdua mematung di tempat ketika Gus Rian yang berada di belakangnya. Gugus, kalian sedang apa di sini? Saya perhatikan kalian melihat ke arah dalam terus. Enggak Gus, kita memang mau. Bicara yang benar, ucap Gus Rian dengan tegas. Kita tadi mau ke dalam tapi tidak jadi, alibinya. Mau ngapain kalian ke dalam? Ternyata tidak sampai situ, Gus Rian terus saja menanyakan sampai mereka mengakui. Kita mau anterin ubi rebus pesanan Umi Gus, tadi saya tinggal bentar soalnya tadi ada yang ketinggalan, ujar seseorang dari belakang. Untung aja. Tanpa rasa curiga Gus Rian langsung mengangguk. Baiklah kalau begitu saya permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kepergian Gus Rian mereka berdua langsung bernapas lega. Untung aja ada kamu. Ya iyalah, jadi sekarang kalian harus patuh sama aku karena aku nolongin kalian. Kalau kalian tidak mau aku bakal bilang semuanya. Iya. Gadis itu pun langsung tersenyum miring, bagus. Ya udah yuk anterin aku buat kasih ini ke Umi. Mereka pun sampai di depan dalam, mereka langsung menyelonong masuk padahal di situ ada Aulia yang sedang menyapu halaman. Kalau mau ke dalam tuh salam, di sini juga ada orang. Ngapain kita beri salam sama wanita gak punya akhlak? Maksud lo apa? Emosinya langsung membeludak. Gak perlu sih kita jelaskan, jawaban ada di diri kamu sendiri, ucapnya tersenyum miring. Aulia pun langsung terkekeh sinis, ciri-ciri santri yang masuk ke pesantren hanya untuk terlihat baik tapi sebenarnya sama aja sama-sama pendosa. Kalau kalian juga pendosa jangan pernah ngatain orang lain, lebih baik berkaca sama diri sendiri, apa diri lo sendiri udah baik. Lagian manusia itu gak luput dari dosa, kalian berperilaku seperti ini seakan-akan kalian itu wanita yang baik ketimbang orang lain. Mereka bertiga langsung diam, ucapan Aulia mampu memohok hati mereka sekarang, yang dibilang Aulia itu memang benar. Aulia langsung tersenyum, kenapa diam, benarkan yang gue bilang. Mereka bertiga tidak memperdulikan ucapan Aulia, mereka langsung masuk ke dalam. Aulia langsung terkekeh, gitu aja kena mental, haha cemen lu pada. Setelah piket di dalam, Aulia langsung menemui Gus Rian yang berada di masjid. Walaupun Aulia itu nakal tapi dia tidak pernah mengingkari janjinya, jika dia sudah berbicara iya maka tidak bisa diganti dengan tidak. Prinsip yang Aulia terapkan sejak kecil yaitu berani berbuat, berani bertanggung jawab, itulah prinsip Aulia. Dari kejauhan Aulia melihat orang yang duduk di teras masjid dengan buku yang berukuran sedang, mungkin itu kitab, pikir Aulia. Aulia yakin yang duduk di teras masjid itu Gus Rian karena Aulia tahu postur tubuhnya. Aulia langsung menghampiri Gus Rian yang sedang sibuk membaca kitab yang dipegangnya. Assalamualaikum, salam Aulia malas-malasan. Gus Rian sedikit mendongakkan kepalanya, ternyata yang berikan salam adalah Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu hafalkan 15 hadis, jika sudah hafal kamu bersihkan kamar mandi yang berada di asrama putri, ucapnya tanpa basa-basi. Aulia langsung membelahkan matanya, tunggu masa sama bersihkan kamar mandi sih, lagian saya hadis aja tahu gimana mau hafal. Semoga dengan memberitahu Gus Rian jika tidak tahu tentang hadis dia tidak disuruh hafalan dan hanya membersihkan kamar mandi saja, pikirnya. Jika menyapu halaman adalah pekerjaan yang paling menyenangkan dan sebaliknya pekerjaan yang menurunnya menyebalkan membersihkan kamar mandi. Walaupun begitu tentu saja dia lebih memilih membersihkan kamar mandi daripada menghafal. Gus Rian langsung membuang napas pendek. Apa dia sekolah tidak diajari tentang hadis sampai tidak tahu hadis itu apa? Saya akan menjelaskan hadis itu apa, ucapnya kemudian. Dan jangan membantah karena itu hukuman yang harus kamu jalani, sudah untung kamu tidak saya keluarkan dari pesantren ini. Gak apa-apa deh, keluarin aja sekalian, orang saya juga gak mau pesantren. Ucapnya dengan santai.
Gus Rian langsung menggelengkan kepalanya dan membuang napas lelah. Saya akan menjelaskan tentang hadis terlebih dahulu sebelum kamu menghafal. Hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik dari segi perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan, maupun sifat. Ada beberapa macam hadis yaitu hadits qauli, hadis fi'li, hadis takriri, dan hadis sifat Nabi. Hadis qauli yaitu perkataan, hadis fi'li perbuatan, hadis takriri persetujuan, dan hadis sifat yaitu sifat Nabi. Saya akan memberikan satu contoh tentang hadits takriri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pernah ada orang yang berpergian jauh dan waktu salat telah tiba sedang mereka tidak membawa air dan mereka bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan salat. Lalu keduanya mendapatkan air, dan waktu salat masih ada kemudian dari salah seorang keduanya mengulang salatnya dengan air wudhu dan yang satunya tidak mengulangi. Mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu. Maka beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulangi salatnya, kamu sesuai dengan sunnah dan salatmu sudah cukup. Dan beliau berkata kepada orang yang berwudu dan mengulangi salatnya, bagimu pahalamu 2 kali. Hr.ad Darimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan takriri atau persetujuan kepada sahabat Nabi dan ini disebut dengan hadis takriri. Gus Rian yang melihat Aulia mengangguk-anggukkan kepalanya. Itu langsung bertanya, gimana sudah paham tentang hadis? Aulia langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat, enggak. Gus Rian langsung memejamkan matanya dan membuang napas pendek. Ya udah sekarang hafalkan 15 hadis pendek beserta artinya setelah itu bersihkan kamar mandi, ucap Gus Rian sambil menyerahkan kitabnya. Oke. 20 menit sudah Aulia berada di hadapan Gus Rian dengan kitab yang dipegangnya. Saya sudah hafal. Aulia ini memang cerdas dan jika menghafal dia sangat cepat hanya saja terganggu oleh sifat malas yang Aulia punya. Baiklah bacakan. Setelah menghafal Aulia langsung pergi ke kamar mandi asrama putri. Dia langsung mengerjakan hukumannya itu dengan malas-malasan. Jika dia tidak malas-malasan sudah dipastikan pekerjaannya itu sudah beres dari 20 menit yang lalu. Ark males, ucapnya melempar sikat yang berada di tangannya. Ya Allah mbak jangan kayak gitu atuh kalau mbak kayak gini gak bakal selesai-selesai loh, ujar Satriwati yang berada di sana. Bawel lo ya udah lo aj yang bersihkan kamar mandinya lo kan yang piket di sini ya udah lo aj. Loh gak bisa gitu dong mbah, bahkan lagi dihukum sama Gus Rian ya mbalah yang bersihin kamar mandinya. Ya makanya gak usah bawel. Ih mbah 1 jam lagi kan memasuki salah duhur. Iya tahu makanya nih bantuin gue. Gak bisa gitu dong mbah kalau ketahuan Gus Rian gimana nanti saya dihukum dong. Heh curut Gus Rian gak bakal kesini mau ngapain coba Gus Rian ke kamar mandi wanita mau mesum hah. Ya Allah mbah gak boleh suzan gitu gak baik tahu. Apa sih kagak jelas loh. Ya udah sekarang mendingan selesaikan dulu jangan bicara mulu mbak nanti gak selesai-selesai. Heh lo yang ngajak bi. Udah mbak dibilangin diem juga malah bicara terus. Wah berani lo sama gue. Enggak mbak makanya jangan bicara mulu. Setelah selesai dengan hukumannya Aulia langsung bergegas ke asrama untuk membersihkan dirinya. Karena di dekat asrama putri juga ada sebuah kamar mandi hanya saja tidak seluas kamar mandi yang digunakan untuk semua satriwati. Jika kamar mandi yang berada di dekat asrama putri terlalu ramai maka mereka yang tidak mau antri harus ke kamar mandi yang sedikit jauh dari asramanya. Kenapa gak sekalian bersihkan kamar mandi yang dekat dengan asrama putri? Sebab kamar mandi yang berada di dekat asrama putri sudah dibersihkan sedangkan kamar mandi yang berada sedikit jauh belum dibersihkan karena itu perintah Gus Rian. Aulia yang sedang asik berjalan tiba-tiba saja ketiga gadis yang tidak menyukainya muncul. Halo tukang caper, ujar Rere. Anjir lu tiba-tiba muncul lama-lama kalian tuh kayak jalangkung. BTW gue caper diperhatiin lah lo caper dibiarin cuaks.
Mereka langsung bergidik ngeri. "Hih dasar Kang Caper banyak gaya banget sih," ucap Nana. "Mendingan gue banyak gaya daripada LP gak punya gaya, kenapa sih iri banget ih sama gue?" "Ngapain kita iri sama kamu, gak ada faedahnya," sahut Dara. "Mang Ik kalau iri bilang bos. Kayaknya ya kamu itu pakai pelet deh, makanya keluarga dalam tuh baik sama kamu." "Heh Juminten inget ih, baik-baik keluarga dalam itu emang pada baik, kayaknya lu baru tahu deh, makanya jadi orang tuh update, jangan hanya berkomentar aja. Nih kita aja yang menetap di sini sudah lama, gak pernah tuh kita disuruh buat piket di dalam dan kita simpulkan kalau kamu itu pakai pelet. Heh kalau ngomong dijaga ih, ternyata seberapa lamanya seseorang di pesantren tidak menjamin jika dia itu baik. Kalau gue yang disuruh piket di dalam, memangnya kenapa ih, mungkin kalian itu gak beruntung. Nah kan keluar juga sifat Aulia yang menjauhkan mental seseorang." Mereka bertiga hanya diam dan hanya mengerutu di dalam hati. Aulia langsung terkekeh sinis, "Gue pernah dengar ada yang namanya doa terhindar dari penyakit iri hati, jangan lupa amalin ih doanya biar gak iri sama seseorang." By Geng Jalangkung. Bersambung.